jauh banget berbeda pemirsa. Itu kondisi kali antara yang udah dikeruk dan yang belum, bisa kalian lihat sendiri seperti apa perbedaannya. Ini Pak, kan sungai ini kan terbentang dari 3 kecamatan ya Pak ya, Sukatani, Tambelang dan juga Sukawangi. Nah kalau kita lihat sekarang itu kan kalinya yang sudah dinormalisasi sudah sangat bagus tuh. Ada nggak himbauan untuk para camat, kepala desa dan juga seluruh masyarakat untuk menjaga bersama-sama agar saluran sekunder Balong Tua ini tidak rusak lagi gitu Pak? Ini akhirnya area kolong jembatan coba diambil pemirsa, sampah-sampahnya. Lihat tuh, waduh, segala macam sampah ada di situ. Langsung dibuang ke lubang yang udah dibikin. Lihat sampah-sampahnya luar biasa ya, pada nyangkut di kolong jembatan ini. Segala macam sampah ada kayaknya itu kelihatan tuh. Waduh, lihat. Parah bener pemirsa. Assalamualaikum pemirsa Kang Jack Cerkasi channel. Bertemu lagi dengan saya Kang Jack Cerkasi dalam update kegiatan normalisasi yang ada di pelosok-pelosok Jawa Barat. Pada hari ini di hari Kamis tanggal 16 Juli tahun 2026, saya kembali berada di saluran sekunder Balong Tua bersama eskavator mungil yang kerjanya gacor banget pemirsa. Gesit banget ini beko kecil-kecil kayak kerjanya pemirsa, untuk menormalisasi saluran sekunder Balong Tua yang sepanjang 7,5 km ya. Ini saluran sekunder yang sebelumnya direncanakan dinormalisasi 1, km, tapi berkat dukungan seluruh pihak mulai dari Dinas Pertanian, PU, BBWS dan juga PJT 2, apalagi dan tidak lupa juga dari perjuangan para petani-petani Kabupaten Bekasi. Akhirnya kegiatan normalisasi ini ditambah menjadi 7,5 km yang sebelumnya hanya 1,5 km ya. Karena memang setelah di audiensi atau didengar seluruh keluhan-keluhan para petani bahwa luas lahan pesawahan yang terdampak dari kekeringan akibat rusaknya saluran sekunder Balong Tua itu ada di sekitaran 1.500 hektar ya. Sawah-sawah petani yang kekurangan suplai air, yang sering menderita ataupun menjerit ketika musim kemarau. Nah, karena tidak bisa menanam padi ya akibat kekeringan, itu ada di kisaran 1.500 hektar pemirsa. Oleh karena itu kegiatan normalisasi ini terus digejos untuk bisa memenuhi kebutuhan para petani Kabupaten Bekasi untuk bisa bercocok tanam, menanam padi, menjadi pahlawan-pahlawan swasembada pangannya negara kita ya pemirsa ya. Oleh karena itu kebutuhan airnya juga harus tersuplai lewat saluran sekunder Balong Tua ini yang terus dinormalisasi dan ditata, dilebar. Yang sebelumnya udah rusak parah kayak yang di depan itu pemirsa, bebeknya kayaknya berenang males-malesan, kalinya dangkal berubah total menjadi seperti ini tuh. Sekarang udah lebar, dalam, bersih dan rapi ya. Oke pemirsa, bagi kalian yang pengen melihat bagaimana keseruan dari eskavator gacor mungil yang lagi ngeruk kali sekunder Balong Tua ini, ikutin aja terus video saya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa memberi hiburan bagi kalian semua dimanapun kalian berada. Oke, let's go pemirsa, mari kita lihat aksi si Bahlil eskavator mungil. Nah, ini tanggul-tanggul yang sebelumnya udah penuh rumput alang-alang dan juga rumput duri pemirsa, bisa kalian lihat sendiri tuh, karena nggak pernah dirawat, nggak pernah ditata ya. Wah, sekarang udah dibabat sama si eskavator mungil sebagian, biar dia bisa masuk ke area sini sehingga jadi kelihatan lebih rapi ya pemirsa ya kalinya ya. Kalau kita lihat ya, wah jauh banget berbeda pemirsa. Itu kondisi kali antara yang udah dikeruk dan yang belum, bisa kalian lihat sendiri seperti apa perbedaannya. Nampak wujud dari saluran sekunder Balong Tua beberapa hari yang lalu dengan yang sekarang sangat beda pemirsa. Ini kalau kita lihat ini udah mirip kayak ini ya, udah kayak mirip kayak kali-kali yang ada di Korea Utara. Ini kali-kalinya Kim Jong Un pemirsa tuh, lebar bersih dalam nih. Tanggul-tanggulnya juga dibikin rata, dibikin mulus karena dia kerjaannya memang pakai perasaan pemirsa, nggak cuma pakai kegacoran doang tapi pakai perasaan, sehingga tanggul-tanggulnya bisa kelihatan cantik, mulus, elok dipandang mata tuh ya. Enak banget itu, mobil-mobil kayak bisa lewat itu mah. 812 8388 301 itu.
Ya, nggak pernah ganti saya mah. Oh itu kirim ya, dia kan cek. Apanya tuh? Yang tadi? Oh iya iya, siap. Ya udah, kalau saya kirim ya, iya. Ah. Wah, lihat. Kabarnya katanya pemirsa mau ada kegiatan normalisasi baru ini yang bakal dilakukan oleh pihak BDWS bekerja sama dengan Menteri Pertanian, bukan Menteri Pertahanan, Menteri Pertanian. Nanti tapi untuk lokasi pastinya saya belum bisa kasih tahu karena belum ada kejelasan ya. Takutnya nanti saya malah dibilang hoak lagi. Nanti kita tunggu aja ya. Emang kita tunggu tim-timnya bergegas beneran turun lapangan baru ya jalannya. Waduh, itu pohon kangkung, eceng, bunduri jadi satu, dia itu membuat persekongkolan langsung diangkat sama beko pemirsa. Terus dibersihin. Ini kita terus ya menuju ke area depan jembatan ini pemirsa. Pengerukannya. Nah ini untuk tanggul sebelah sini nih sayang belum ini gara-gara kemarin ada tembok tuh ya. Gara-gara kemarin ada tembok ini jadi eskapatornya nggak bisa masuk ke sini. Makanya nanti kita lihat dari jembatan situ dia bakal ngebersihin ini atau dilewat. Saya juga belum tahu. Karena memang untuk urusan bongkar membongkarnya kan nanti kan ada tahapan lanjutannya ya pemirsa ya, yang kemarin udah dibagiin surat peringatan kedua itu sama Satpol PP Kabupaten Bekasi bekerja sama kecamatan ya. Itu nanti ada khusus episode buat pembongkaran bangunan liarnya. Jadi Beko Mungil ini mah emang udah fokusnya dia udah ngerukin lumpur ya, pokoknya udah dia mah lumpur ke urusannya dia mah. Kalau masalah ngebongkar nanti ada lagi bagian yang pemirsa ya. Dia nggak bakalan berani nih Beko Mungil ini mah asal sebongkar-bongkarnya doang men nih, kalau nggak ada yang ngawal, nggak ada yang merintahin. Takutnya ujung-ujungannya dia besok-besoknya di sini bukannya bisa kerja malah dikejar-kejar mama mulu lagi gara-gara rumahnya pada dibongkarin gitu. Makanya itu mah nanti bagiannya Satpol PP, bagiannya pihak-pihak yang punya wewenang itu, yang punya kuasa. Ya iyalah, senang banget ya pemirsa no, sambil pakai headset sambil dengerin musik sampai nyanyi dia ngebawa Beko itu ya. Iyalah pantesan Bekonya gacor banget, dia mah sambil ambil girang mah rumahnya pemirsa ngaruknya ge. Lihat diangkat terus pemirsa, dilebarin kalinya. Itu udah penuh pohon duri itu ya. Ditaruh di pinggiran dulu noh, buat penjaga lumpur-lumpurnya biar nggak etet-etetan kemana-mana. Nanti lumpurnya fokus ditaruh di tengah menjadi rapi hasil kerjanya juga ya. Dia pagar-pagarin dulu pinggir-pinggirannya tuh pakai tanah-tanah yang lebih keras. Waduh, lihat sampah-sampah plastiknya banyak banget kena keruk. Hop.
bambunya gagal kena keruk. Cuma sampah-sampahnya doang segala ada ember no. Iya, lo ada ember pemirsa no. Ember kena keruk no, lihat tuh ember no. Kan main. Wah, ini dangkal maksimal ini pemirsa di sini area sini masih ya. Karena Akan hasil mitigasi ya, laporan dari para petani SS Balong Tua ini di wilayah kewenangan BPWS Citarum. Berdasarkan mitigasi juga ada beberapa wilayah desa, yaitu Desa Sukawijaya, Sukabakti, Sukabudi, dan Sukadaya yang luas terdampak kekeringannya itu kurang lebih 1.500 hektar. Dan hari ini berdasarkan usulan petani ke pemerintah daerah dan ke pemerintah pusat, berdasarkan audiensi ke Balai Besar Wilayah Sungai Citarum dan ke Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu di Dirjen Lahan Irigasi Pertanian, alhamdulillah dilakukanlah tindakan tanggap darurat oleh Kementerian PU, dalam hal ini oleh BBWS Wilayah Sungai Citarum. Berdasarkan rapat koordinasi di pemerintah daerah, Pak PLT Bupati telah melakukan mitigasi karena memang hari ini kita ketahui bersama SS Balong Tua ini menjadi sumber utama yang berkaitan untuk wilayah Sukatani, Tambelang, dan Sukawangi. Hasil rapat koordinasi Pak PLT berdasarkan mitigasi beliau langsung ke sepanjang saluran SS Balong Tua ini. Pak PLT Bupati menghimbau agar sepanjang sepadan tanggul Balong Tua ini, yaitu banyaknya hunian atau bangunan liar yang hari ini sudah masuk dalam masa penertiban pribadi ya, mandiri, dilakukan beberapa titik-titik atau bangli yang sudah melakukan penertiban mandiri, karena Pak PLT Bupati menegaskan agar mempercepat langkah tindak lanjut dari Kementerian Pusat, ditindaklanjut langsung oleh pemerintah daerah, yaitu mendampingi, berkolaborasi dalam kegiatan normalisasi SS Balong Tua. Dalam hal ini BPWS Citarum yang awalnya melakukan intervensi tindakan yaitu 1,5 kilo awalnya, berdasarkan evaluasi pertimbangan karena luas hamparan yang mencakup 1.500 hektar, BPWS Citarum melakukan tindakan tanggap darurat ditambah menjadi 7,6 kilo. Alhamdulillah menjadi berkah atau menyelamatkan luas areal hamparan pertanian yang berada di wilayah Kecamatan Tambelang dan Sukawangi. Mungkin sekedar tambahan itu tadi, lebih lanjutnya kita sama-sama mengawal masyarakat, petani, tokoh leading sektor terkait dalam penanganan normalisasi SS Balong Tua ini sangat dibutuhkan oleh petani di wilayah Kecamatan Tambelang. Terima kasih. Ini Pak, mau nanya sedikit, tadi kan ada bahasa penertiban di Bangli ya Pak ya. Itu sekitar berapa unit rumah atau yang ada di bantaran kali? Berapa unit bangunan? Oke, siap. Izin Ya. ketika nanti saya salah tolong dikoreksi, karena data Bangli ini ada di pihak kecamatan dan di pihak Satpol PP. Berdasarkan mitigasi, hanya berdasarkan mitigasi bersama tim kemarin dengan Pak PLT Bupati, belum berdasarkan mitigasi menyeluruh ya. Data dari Kecamatan Sukatani itu ada 175 Bangli ya. Untuk di wilayah Kecamatan Tambelang itu yang berada di sepadan tanggul SS Balong Tua ada 150 bangunan liar. Jadi kurang lebih ada 325 Bangli sepanjang SS Balong Tua yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sukatani dan Kecamatan Tambelang, yaitu mencakup Desa Sukamulya, Sukawijaya, dan Sukabakti. Dalam hal ini
pemerintah daerah terus menggenjot dalam memperkuat karena berkaitan dengan Impres 2 terkait ketahanan pangan nasional dalam irigasi. Alhamdulillah pemerintah daerah respon segala bentuk aspirasi dari masyarakat diterima langsung oleh Pak PLT Bupati. Untuk sekarang ini Pak yang sudah berjalan ya, yang sudah ada relasi tentang normalisasi udah berapa meter? Udah berapa kilometer yang sudah? Berapa kilo gitu? Kalau untuk berapa kilonya kita menurunkan alat dari tanggal 10 Juni ya, dari termasuk di desa Sukamulya, Kecamatan Sukatani. Bahkan sampai saat ini sudah menyampai desa Sukawijaya atau Kecamatan Tembelang. Nah, alhamdulillahnya kami dari tim penggerak gotong royong atau PGR selalu mendampingi kegiatan yang namanya normalisasi atau tanggap darurat terkait SKS Balong Tua, dan di kali manapun PGR selalu hadir untuk pertanian. Yang alhamdulillah kita didampingi teman-teman dari sini, dari petani, penggiat petani Balong Tua, selalu mendampingin dan tidak henti-hentinya mereka menggiring air supaya masuk ke hamparan sawah seperti itu. Jadi berapa? Ini Pak, kan sungai ini kan terbentang dari 3 kecamatan ya Pak ya, Sukatani, Tambelang dan juga Sukawangi. Nah kalau kita lihat sekarang itu kan kalinya yang sudah dinormalisasi sudah sangat bagus tuh. Ada nggak himbauan untuk para camat, kepala desa dan juga seluruh masyarakat untuk menjaga bersama-sama agar saluran sekunder Balong Tua ini tidak rusak lagi gitu Pak? Secara masif nanti akan dilakukan himbauan sosialisasi ya ke tingkat desa masing-masing oleh leading sektor terkait ya, khususnya nanti didampingi oleh Koramil, Pustika Kecamatan, dari kepolisian, dari para tokoh masyarakat, karena ini aset kita bersama. Betul. Saluran ini aset kita bersama, harus kita jaga bersama. Ketika ini sudah direhabilitasi, saluran ini akan fungsi dengan maksimal. Ya mau nggak mau, ini tanggung jawab kita bersama. Betul. Ya. Terima kasih banyak Pak atas segala keterangannya. Pekerjaan ini Normalisasi Balong Tua berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat petani khususnya ya. Amin. Iya, terima kasih banyak atas segala kerja kerasnya juga. Nah, ini di belakang kita juga eskavator masih terus mengeruk pemirsa. Sampah-sampahnya masih menumpuk di area yang masih belum dikeruk karena memang lumpur-lumpurnya masih sangat dangkal ya. Oh, lihat. Banyak sekali rumput-rumput liar dan juga lumpur-lumpur yang masih mengendap di sepanjang saluran Balong Tua yang belum dikeruk ini ya. Sementara eskavator mungil yang kerjanya gesit ini masih terus, dia mah kagak berhenti, dia mah nggak peduli orang lagi wawancara, dia mah udah gejos terus. Yang penting mah kerjaan cepat selesai, cepat kelar, hasilnya maksimal ya. Oh, bisa kalian lihat sendiri hasilnya pemirsa, luar biasa, mantap. Iya, kita lihat lagi mengeruk aksi mengeruk area yang masih dangkal ini pemirsa nih. Sambil ditata tanggul-tanggulnya ya. Mau geser lagi dia. Langsung dikeruk. Wah, bambunya kena keruk no. Wah, lihat. Tanahnya masih banyak banget pemirsa. Ya, tanahnya masih banyak.
nggak bikin lagi. Hah? Itu mau pulang baik. Ya. Terus dibersihin. Masih banyak ya lumpur sama tanahnya itu. Lihat lagi. Masih banyak pemirsa. Oh, lumpur-lumpurnya masih ngejubel, masih numpuk. Diratain, dirapihin tanggulnya. Sekarang sisa-sisa tanggulnya pemirsa lagi dirapihin dulu sambil geser dia ya. Udah bang, jangan jauh-jauh bang. Wah, itu pemirsa tanggulnya lagi digerus terus. Oh, digerus terus. Oh, tanah-tanahnya cakep banget ya, sampai coklatnya kemerah-merahan begitu tuh. Itu kelihatan itu tanah subur yang pemirsa itu. Kalau buat tanam-tanam pohon itu cakep itu, buat pohon-pohon buah itu, tanah-tanah yang coklatnya kemerah-merahan kayak gitu tuh. Waduh, lihat lumpurnya, bukan main. Masya Allah, lumpurnya mulu-mulu pemirsa. Ini kali apa udah dangkal apa tinggal pemirsa. Tuh, lihat. Luar biasa. Memang. Luar biasa karutannya Mas Bro. Langsung dirapihin, ditata. Lihat tumpukan lumpurnya masih di sini, banyak banget lumpurnya pemirsa, masih pemirsa. Oh. Sampah-sampahnya kelihatan udah belum kelihatan banyak lagi sampah-sampahnya nih. Lumpur-lumpurnya doang mendominasi ini dari isi kali saluran sekunder Balong Tua ini. Tuh lihat, lumpurnya apa kayak gitu, munjung banget. Wah, ya Allah, itu lumpur pemirsa, nggak karu-karuan. Apakah masih banyak? Oh, masih ada, masih penuh bakatnya, ya. Oh, langsung ditata di sono. Iya. Dirapihin dulu tanggul-tanggulnya ya. Masih kurang tanahnya buat tanggulnya noh, masih ditambahin terus. Widih, lihat tuh baru sampah pasirnya banyak kena keruk pemirsa. Sampah pasirnya baru pada kena keruk di situ. Oh, tanahnya udah munjung, sekarang udah penuh pemirsa noh. Kali keruk itu soalnya gede banget tadi itu, langsung penuh itu tanggulnya.
Wow. Terus dibuangin, masih tersisa lumpur-lumpurnya. Bagian kata udah encer juga no, pemirsa udah tinggal dikit juga masih terus dicariin ya, dihabisin semua lumpur-lumpurnya pokoknya mah. Wah. Ini sarang gerandongnya berubah jadi tanggul cantik sekarang mah pemirsa. Is. Is. Ya. Bukan main. Iya, sampahnya sampai ewer-eweran itu pemirsa itu. Sampahnya sampai gandul-gandul itu. Oh, perukannya noh. Lumpurnya masih sangat tumpuk di sini. Ini area-area depan jembatan pemirsa tuh. Masih terus dibombardir beko mungil. Lumpurnya masih numpuk. Sampah-sampahnya masih menumpuk di depan area jembatan ya, itu ya tuh sekaligus diangkatin di sini juga banyak yang kena keruk juga itu sampah-sampahnya. Ya, sekarang dirapihin sisi-sisi tanggulnya. Tuh, sambil dilebarin bawahnya ya, biar nggak cuma atasnya doang yang lebar, bawahnya juga lebar. Kita lihat, wah, ya pada nyangkut pasti pemirsa, pasti sampai pada nyangkut. Geser lagi, ngambil lumpur lagi pemirsa. Lihat masih munjung. Wih, lumpur-lumpurnya lihat. Beretetan sampai luber-luber lumpur-lumpurnya. Sampai luber-luber. Siapin dulu. Dihantam dari atas, banting bakatnya, dibanting. Lihat, munjung sampai munjung. Iya. Parah ini lumpur parah, ini besar parah, tuh lumpur parah. It.
Ini akhirnya area kolong jembatan coba diambil pemirsa, sampah-sampahnya. Lihat tuh. Waduh, segala macam sampah ada di situ. Langsung dibuang ke lubang yang udah dibikin. Lihat sampah-sampahnya luar biasa ya, pada nyangkut di kolong jembatan ini. Segala macam sampah ada kayaknya itu, kelihatan tuh. Waduh, lihat. Parah bener pemirsa ini ya. Tuh, ini sampah-sampah yang tadi ada dari hilir ini pada ngalir, nyangkut semua di sini nih. Makanya harus diangkatin dan dikubur biar supaya nggak pada nyemplung lagi ke dalam aliran air ya. Lihat. Alhamdulillahnya itu bantaran kali sekunder Balong Tua ini masih lebar untuk di area sini ya. Jadi kita gampang ngebuang hasil kerukan ini. Wis. Diangkatin semua, dibersihin. Ayo bang, kita bersihin, jangan disisain biar airnya mengalir deras, sehingga para petani bisa pada bahagia ya. Kalau airnya mengalir deras, nanti suplai airnya nggak kekurangan lagi. Tuh, wait. Coba disamperin kolongnya, coba disamperin pemirsa. Oh, digaruk lebih dalam. Iya, dia coba ngambil lebih dalam. Tuh. Nah, itu yang numpuk itu, lihat. Plastik mulu ya, banyak banget mas ya, plastik sama itu botol-botol plastik, gelas-gelas plastik. Muncrat, awas kena air siraman rohani, bau banget itu. Lihat lumpur sampai numpuk banget itu. Lumpurnya sampai numpuk banget depan jembatan pemirsa, bukan main. Ini lumpurnya dahsyat. Nih lagi lumpurnya, lihat tuh. Kan masih banyak banget kan. Is. Waduh, pada nyangkut, dibakat plastik. Masih semeraut ya, isi baketnya masih semeraut. Makanya saya selalu menghimbau ini ya, untuk seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Bekasi nih, sepanjang saluran sekunder Balong Tua, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau memang aliran airnya pengen bisa terawat, terjaga, nah bisa bermanfaat bagi semua umat manusia gitu, harus dijaga kebersihannya, harus dirawat ya. Kita nggak bisa cuma bergantung dengan aliran airnya aja, tapi kita juga harus mau bersama-sama merawat dan menjaga kebersihan serta kerapihan ya. Jangan dibiarkan kalau misalkan ada orang mau bangun bangunan liar, apalagi kalau ada orang buang-buang sampah sembarangan ke kali gitu, udah jangan ragu-ragu, bagel aja kepalanya pemirsa. Lihat, samperin lagi. Diambilin lagi sampah-sampahnya yang masih numpuk di kolong jembatan, diangkutin terus ke atas tanggul. Nah ya bang, telusurin terus lagi bang, kolongnya bang, bikin dalam bang, biar supaya sampahnya nggak pada nyangkut-nyangkut lagi. Kalau dibikin dalam enak, ntar sampahnya nggak nyangkut-nyangkut lagi.
langsung etet-etetan. Waduh, itu lihat plastik, karung plastik pemirsa, gede banget tuh karung plastik itu. Nah itu yang masih nyumpel tuh, masih nyangkut, kelihatan ya, masih diangkal loh. Kalau ada yang nyangkut kayak gitu, tandanya masih diangkal itu ya. Karena kalau udah dalam dia nggak bakal nyangkut begini, langsung ngalir dia nih kalau dalam mah. Oke pemirsa, demikianlah kegiatan normalisasi pada hari ini. Biar tidak terlalu kepanjangan, saya akan akhiri dulu videonya sampai sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ini eskavatornya udah keluar. Saya bakal sambung di video berikutnya ya, biar supaya durasinya sama rata, nggak kepanjangan, yang satu kepanjangan, yang satu kependekan. Oke, sampai sini saya akhiri dulu. Assalamualaikum, rahayu rahayu rahayu, lembur diurus kota ditata bersama KDM Jawa Barat Istimewa.